AI lagi ngetren banget nih sekarang, terutama generative AI. Kalian pasti pernah pakai dong kayak ChatGPT atau Google Bard yang berbasis teks. Nah, ternyata ada juga nih yang berbasis image kayak Midjourney dan yang lainnya. Terus habis itu, kalian penasaran nggak sih kira-kira gimana cara kerjanya? Nah, secara garis besar, cara kerjanya itu ada dua nih. Yang pertama ada diskriminatif, dan yang kedua ada generatif, yang kayak ChatGPT gunakan. Nah, kalau yang diskriminatif itu, cara kerjanya, misal kita punya data buat training itu ada sekumpulan data anjing, gambar anjing dengan berbagai ras dan jenis. Kemudian kita juga punya sekumpulan data kucing dari berbagai ras dan jenis. Nah, nanti kita bisa nih kayak kasih satu gambar, misal kita kasih gambar anjing, maka dia akan membuat result bahwa, oh ini gambar anjing, dia cara kerjanya itu diskriminatif atau judgment. Nah, terus ada juga nih cara kerja yang kedua yang digunakan sama ChatGPT dan Google Bard. Cara kerjanya itu adalah generatif. Nah, generatif itu gimana sih? Generatif itu kita punya data nih, misal data teks. Sekarang yang tadi kan berbasis teks ya guys. Nah, kalau misal kita punya data teks, misal kita kumpulin dari Twitter, Instagram, platform-platform sosial media lainnya, dan juga dari Google, Wikipedia, artikel-artikel yang berbasis bahasa. Nah, nanti dia bakal bisa generate sendiri nih dengan bahasanya sendiri. Nah, gimana sih caranya, cara kerjanya? Misal kita punya data-data tadi, terus kita memberikan sebuah pertanyaan. Misalnya, apa itu data science? Nanti dia akan memberikan dan mengenerate secara menggunakan bahasanya sendiri untuk menjelaskan apa sih itu data science. Nah, dengan perkembangan zaman saat ini tuh generative AI itu semakin kata-katanya atau kalimatnya yang dirangkai itu semakin humanis, jadi semakin cocok dengan kita, lebih ke kayak ngobrol sama temen, kayak ngobrol sama dosen, udah bukan lagi kayak ngobrol sama robot nih. Nah, sekarang itu kita harus banget nih pinter-pinter pakai ChatGPT, pakai semua hal yang berbasis AI. Kenapa? Karena kalau enggak kita bakal ketinggalan zaman. Nah, kalau misal kita udah bisa pakai berbagai macam itu atau udah mulai coba-coba nih kalian buat pakai platform-platform yang berbasis AI, itu bagus banget buat kedepannya. Karena kenapa? Karena hanya akan ada dua yang bisa tetap melanjutkan pekerjaannya. Pertama adalah orang-orang yang memang tidak bisa digantikan oleh AI atau yang memang tenaga kerja manusia yang harus mikir, harus membuat sebuah ide dan sebagainya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memang bisa memanfaatkan AI dengan baik untuk melanjutkan karirnya. Jadi AI itu bakal sangat amat hubungannya erat dengan kehidupan kita, terutama di dunia kerja. Nah, AI itu bisa ngapain sih? Bisa ngebantu kita buat develop sesuatu, bisa temenin kita buat brainstorming, ngobrol-ngobrol nih tentang sebuah ide gitu kan. Terus habis itu bisa juga buat jadi asisten pribadi kita, misal kayak tolong dong, atau bahkan bisa jadi guru pribadi kita, ajarin aku ini dong. Nanti dia bakal bisa nih kayak ajarin, oh ini gini loh caranya. Terus kalau misal kita udah bisa lanjut ke step berikutnya gitu kan. Nah, terus AI ini juga bisa kita gunakan buat membuat sesuatu yang memang sudah template. Misal kayak cuman buat sesuatu yang kayak sebuah paragraf atau apa buat tugas-tugas kita, dia juga bisa bantu kita nih. Tapi tentunya AI masih punya kelemahan, jadi kita tetap harus koreksi, kita harus tetap baca, tapi setidaknya dia akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah secara lebih cepat dan efisien. Nah, nanti di dunia kerja, terutama di perusahaan-perusahaan itu, bukan nanti sih, bahkan sekarang ini perusahaan-perusahaan besar itu udah mulai develop, udah mulai menggunakan, bahkan ada yang membuat sendiri AI untuk perusahaannya. Kenapa sih kok mereka pakai kayak gituan? Nah, pertama, mereka itu bisa buat bantu, misal chatbot. Kita bisa bikin sebuah perusahaan itu punya chatbot yang emang data-datanya itu terkait dengan perusahaannya dia sendiri. Jadi nanti udah nggak ada lagi nih kita perlu tanya ke staff ini, terus dari staff ini tanya ke staff lain, yang di bidang lain, divisi lain, dan sebagainya. Tapi kita cukup pakai satu chatbot ini, dan kita bakal langsung tahu nih jawaban dari semua hal yang kita tanyakan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Terus kita juga bisa, perusahaan itu juga bisa menggunakan ChatGPT atau AI lainnya untuk mempermudah proses-proses bisnis dan automation. Kenapa gitu sih? Karena kan sekarang ini
tenaga manusia itu kan mahal ya. Kalau misalnya kita sudah bisa automation, hal-hal yang memang bisa dikerjakan oleh robot secara lebih objektif, secara lebih jelas, secara lebih terperinci, dan juga pasti hasilnya lebih akurat daripada pekerjaan manusia karena dia dikerjakan oleh robot, maka kita lebih baik menggunakan robot daripada tenaga kerja manusia. Nah, tenaga kerja manusianya bakal hilang dong, Kak. Oh, enggak. Kenapa? Karena tenaga kerja manusia ini akan tetap dibutuhkan untuk hal-hal yang memang harus dikerjakan oleh manusia. Kayak ide dan sebagainya, inspirasi, dan terobosan-terobosan terbaru. Itu kan butuh kita ya, butuh otak kita, bukan robot. Karena robot itu cuman membantu kita. Robot itu harus kita gunakan, AI itu harus kita gunakan sebagai tools, bukan sebagai pengganti dari pekerjaan manusia. Kemarin aku sempat nonton nih YouTube tentang PT Data Center Indonesia. Nah, salah satu yang menarik adalah ada sebuah pertanyaan nih, yaitu pertanyaannya, Pak, saya lihat-lihat di tempat yang seluas ini, kok malah tenaga kerja manusianya dikit ya? Justru malah banyak kan robot, dan segala sesuatunya itu berbasis teknologi gitu kan di sini. Terus yang menarik jawaban dari CEO-nya yaitu Pak Otto Sugiri, ya karena manusia hanya dipekerjakan untuk pekerjaan yang memang hanya bisa dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan nih bahwa kedepannya sudah pasti manusia hanya akan bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang memang hanya bisa dikerjakan oleh manusia dan tidak bisa dikerjakan oleh robot, AI, dan kecerdasan-kecerdasan buatan yang sudah dikembangkan dan dibuat hingga saat ini. Nah, aku punya pesan nih buat kalian. Kalian harus pintar-pintar menggunakannya dan jangan disalahgunakan ya guys. Kenapa? Karena AI ini nggak cuma bisa generate sesuatu yang bermanfaat, kayak memberikan jawaban-jawaban, tapi dia juga bisa nih generate sesuatu kayak kabar-kabar atau info-info yang salah, yang menjelek-jelekan pihak-pihak tertentu, dan bahkan dia juga bisa nih generate gambar-gambar yang kurang berkenan atau gambar-gambar yang menjelekkan pihak-pihak tertentu. Jadi jangan lupa untuk pergunakan dengan baik. Bye-bye!